Ya, setiap Presiden Jokowi ada lawatan ke luar negeri, kadrun selalu cari sudut pandang yang menyenangkan mereka sendiri, meskipun itu halu. Kalau perlu edit foto, edit video, kasih narasi yang menghibur beberapa gelintir kadrun di luar sana. Lantas mereka rame-rame ejakulasi dan keramas massal. Dan lucunya, kita yang waras-waras ini tahu kadrun lagi menghibur hati. Ya, Presiden Jokowi itu presiden Indonesia, termasuk presidennya kadrun juga. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, doyan nggak doyan, bodoh amat. Jadi buat Pak Jokowi, nggak ada maksud juga mau menyenangkan sebagian orang Indonesia saja, nggak. Kadrun biar aja kelojotan, nggak begitu. Nggak begitu sifatnya Pak Jokowi. Saya yakin nggak begitu. Bagi Presiden Jokowi, lawatan ke luar negeri itu pastinya ya dimaksudkan sebesar mungkin mendatangkan manfaat yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Seperti juga kemarin, Presiden Jokowi baru saja pulang dari Amerika Serikat dan di negaranya Joe Biden itu Pak Jokowi mengikuti KTT Amerika Serikat ASEAN, yaitu pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan kepala negara-negara se-ASEAN. Setelah dalam KTT Amerika Serikat dengan ASEAN di bulan Oktober 2021 yang lalu dilangsungkan secara virtual. Tahun ini Amerika Serikat menjadi tuan rumah gelaran KTT Amerika Serikat dan ASEAN atau US Asian Summit bertempat di Washington DC pada 12-13 Mei kemarin. Nah, itu acaranya. Dalam forum besar dan terhormat yang baru dilangsungkan pertama kali dalam 45 tahun ini, Amerika menggarisbawahi urgensi kerjasama antara Amerika dan negara-negara ASEAN dalam memastikan keamanan, kemakmuran, dan penghormatan pada hak asasi manusia. Luar biasa ya. Agendanya sih keren banget. Dan Presiden Jokowi tampil meski sederhana tapi powerful banget. Bahkan di depan muka Presiden Amerika Joe Biden, Pak Jokowi bilang, "Berhentilah perang." Nyalinya keren banget kan. Biasanya orang teriak-teriak waktu demo di jalan, "Stop war," iya di jalan. Atau di media-media. Kalau Pak Jokowi beda, sekali teriak di depan muka orangnya. Karena memang bukan rahasia umum ya, banyak perang yang terjadi di dunia ini sponsornya Amerika. Perang rebutan minyak, Amerika. Perang dugaan senjata kimia, Amerika. Perang karena berbeda ideologi, Amerika. Jadi ya seneng banget kita diwakili Presiden Jokowi berani teriak di depan Joe Biden, Presiden Amerika. Presiden Jokowi seolah tidak memiliki beban untuk menyampaikan di tengah harapan Amerika Serikat kepada negara-negara ASEAN untuk mengikuti kebijakan Amerika, yaitu mengutuk serangan Rusia ke Ukraina. Mungkin dikira Presiden Amerika, Pak Jokowi bakal mengutuk Rusia. Ternyata enggak. Malah Pak Jokowi menegaskan politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif. Yaitu dengan menyampaikan kalimat cukup tegas, "Hentikan perang," di depan Presiden Amerika. Pak Jokowi menyampaikan harapan kita kepada dunia. Tapi kadrun enggak. Kadrun merasa soal hasil KTT enggak penting buat mereka. Enggak penting. Enggak ada obrolan soal itu, enggak ada. Justru ketika sesi foto, kadrun dengan lincah memotong satu segmen, seolah Pak Jokowi diabaikan oleh Amerika, oleh Pak Joe Biden. Padahal anak kecil juga tahu, gambar yang dibesar-besarkan buzzer kadrun alias badrun itu adalah potongan video yang sengaja disebar, lalu diberi narasi negatif. Kadrun-kadrun ini kalau bikin hoax emang selalu gotong royong ya. Ini ibarat onani politik. Kadrun yang edit foto sendiri, kadrun yang nyebarin sendiri, kadrun yang heboh sendiri, kadrun yang kegirangan. Sementara kita melihatnya dengan iba bin kasihan. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopre. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat!
Yo, 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 sobat oposan seluruh dunia. Begini ceritanya. Setiap Presiden Jokowi melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, Kadrun selalu menyorot hal-hal remeh yang nggak penting, nggak poin, nggak ngaruh, atau bahkan nggak guna. Kadrun selalu cari kelemahan Presiden Jokowi. Mencari kelemahan Presiden Jokowi sangat sulit. Maka urusan pakaian, foto bersama, atau sekedar catatan saat berdiskusi jadi masalah. Setiap hari semangat mencari kelemahan Jokowi di jagat sosmed tak pernah pupus. Meski banyak ragam persoalan di daerah maupun pusat yang sebenarnya lebih layak dikritisi. Ini yang saya sebut sebagai oposisi nggak ada otaknya. Ya, mencari kelemahan Jokowi pun semakin membosankan. Karena memang sulit mencari kelemahan presiden yang akan mengakhiri jabatannya pada 2024 mendatang ini. Nah, dalam sebuah kesempatan, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman mengaku sulitnya mencari kelemahan Presiden Jokowi. Itu seorang kasat. Jenderal Dudung pernah berbincang selama 40 menit dengan Presiden Jokowi. Dan selama perbincangan beliau tak pernah mengatakan keburukan orang lain. Itu Jokowi. Itulah kenapa akhirnya Kadrun puyeng. Segala edit foto Pak Jokowi cuma supaya mereka sendiri bahagia. Dan kita jadi ada kerjaan nih, meluruskan hasil hoax itu kepada masyarakat. Kurang ajar, maka Kadrun ngasih kerjaan kita kan. Pak Jokowi ini nggak pernah main-main ketika ke Amerika Serikat kemarin. Tim yang efektif, agenda yang padat, dan kunjungan yang tidak menghambur-hamburkan waktu dan biaya, malah justru menghasilkan komitmen modal masuk triliunan ke Indonesia. Keren banget. Begitu juga waktu ketemu Elon Musk. Salah satu orang pintar dan pebisnis kelas dunia yang piawai. Pak Jokowi diundang ke SpaceX, yaitu perusahaan Elon Musk yang bergerak di bidang transportasi angkasa luar. Edan kan? Elon Musk pengusaha angkot antar planet. Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa Elon Musk tertarik investasi di Indonesia. Dan kabarnya Elon Musk bakal hadir setelah Anies nggak jadi gubernur Jakarta. Ya akhir tahun lah ya. Ini keren banget. Setelah bertemu Joe Biden dan berkesempatan ketemu bosnya SpaceX, yaitu si Elon Musk di Amerika, akhirnya Presiden Jokowi kemarin tiba kembali di tanah air Indonesia. Luar biasa. Oleh-oleh yang dibawa Pak Jokowi dari KTT Amerika Serikat dan ASEAN itu sangat banyak dan mahal-mahal. Jangan kira oleh-olehnya tas atau parfum ya. Bukan. Oleh-olehnya adalah Presiden Jokowi telah menegaskan sikap Indonesia yang tidak akan mencampuri urusan negara lain sebagai implementasi politik luar negeri yang bebas dan aktif. Itu oleh-oleh yang keren. Presiden Jokowi juga mengundang perusahaan-perusahaan besar Amerika seperti Google, Chevron, Boeing, Qualcomm, dan lain-lain untuk berinvestasi di Indonesia. Kemudian juga Presiden Jokowi menyempatkan diri bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, dalam acara santap malam di sela-sela acara KTT antara Amerika Serikat dan ASEAN. Dalam momen itu, Pak Jokowi juga sempat menyampaikan undangan ke Joe Biden untuk hadir ke acara G20 di Bali. Undangannya langsung disampaikan ke depan orangnya. Kalau saya sih diundang orang, langsung pasti datang. Kebayangkan nanti di Bali ada Putin, ada Zelensky, dan juga ada Joe Biden. Di tengah-tengahnya ada Pak Jokowi. Luar biasa. Ngopi. Atau kalau berempat sih biasanya gaplek lah ya. Kemudian juga Presiden Jokowi bertemu dengan Elon Musk. Dan pesan yang disampaikan sangat kuat. Bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan Elon Musk untuk berbagai bidang yang penuh dengan teknologi tinggi. Mungkin Presiden Jokowi juga memahami bahwa hari-hari ini masih banyak di Indonesia yang tidak peduli soal segala kecanggihan teknologi yang dapat memajukan dan memakmurkan bangsa. Ada juga yang lebih peduli dengan meributkan soal nonton film haram, wayang haram, sungkem haram, pakai celana dalam haram. Memalukan ya. Nah, keempat oleh-oleh yang keren tadi adalah hasil kerja keras Presiden Jokowi bersama tim tentunya. Seperti para menteri, duta besar, dan tentu saja doa kita-kita semua rakyat yang mencintai beliau. Lalu kenapa perjalanan yang sangat baik yang dilakukan oleh Presiden di Amerika ini justru dinyinyirin oleh Kadrun? Ya nggak usah heran lah ya.
buzzer kadrun itu memang sampai saat ini bisanya ya cuma merongrong hal-hal yang sepele. Mereka nggak sanggup main narasi berkualitas yang faktual. Bahkan di luar negeri, Presiden Jokowi mendapat pujian yang membanggakan kita. Karena dinilai berani kepada Joe Biden, Presiden Amerika. Juga dinilai bisa menjadi panutan negara lain, khususnya di Asia Tenggara. Tapi ya Pak Jokowi mana peduli soal-soal seperti itu. Bagi Pak Jokowi, memegang teguh sumpah jabatan sebagai presiden adalah segalanya. Memperjuangkan agar ekonomi Indonesia segera pulih adalah tugas yang tidak main-main. Mau kadrun atau kampret sekalipun, kalau banyak hasil bagus didapat dari pertemuan Amerika Serikat dan juga ASEAN ini, ya mereka bakal ikut menikmati juga. Tapi menikmatinya diam-diam. Pak Jokowi ke Amerika, lalu ke Abu Dhabi, dan kemarin sudah kembali ke tanah air dengan selamat dan penuh keberhasilan. Sementara kadrun nyinyir masih diam di tempat sambil menunggu nasi bungkus hasil pembagian. Demikian Oposisi 69 FM. Semoga Tuhan semakin mencintai Indonesia. Jangan lupa untuk selalu jilat bawahan dan juga tekan atasan. Beletak! Tadi ke Bambang. Oposisi tanpa isi kepala. Dun, kopi Dun. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan.